Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, kita melanjutkan yang minggu kemarin. Silakan buka kitabnya. Ila rahmatu wasyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Silakan buka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fathu Fadak Sulhu Taimiyah wa Ghurwatu Wadil Qura. Fathu Fadak ketemu ya? Penaklukan Fadak. Penaklukan Fadak wa Sulhu Taimiyah dan perjanjian Taimiyah Taima wa Sulhu Taima dan perjanjian Taima wa Ghurwatu Wadil Qura dan perang Wadil Qura dan perang Wadil Qura. Ba'da fathi Khaybar, setelah penaklukan Khaybar. Jadi Ustadz Gufron kemarin kan menjelaskan tentang apa itu perang Khaybar. Nah, ini penjelasan lanjutan dari yang kemarin. Dengarkan ya. Ini yang cowok kok lebih rame daripada yang cewek ya? Halo? Ya, yang tilmid kok lebih rame daripada yang tilmidah? Malu ya? Ya. Kalau perempuan banyak ngomong wajar gitu. Tapi bukan di pengajian ya. Karena secara data aja ada pembuktiannya. Kalau wanita itu dalam sehari itu bisa mengeluarkan sampai 20.000 kata. Ada penelitiannya itu. Sedangkan laki-laki itu hanya 4.000 kata. Jadi bisa 4 kali lipatnya, 3 kali lipat dari laki-laki gitu. Ya. Jadi jangan banyak omong lah. Malu lah. Talaba meminta ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasul, siapa Nabi kita, min Yahudi Fadaka, kepada kaum Yahudi Fadak, kepada kaum Yahudi Fadak, at-ta'ata, kepada taat atau menyerah, kepada taat, patuh. Fasolahuhu, maka membuat perjanjian, ya membuat perjanjian ala hakni dimaihim, untuk menghindari pertumpahan darah pastinya, watarki amwalihim, dan melindungi harta-hartanya. Walamma sami'a Yahudu Taima, walamma sami'a, dan ketika mendengar Yahudu Taima, siapa kaum Yahudi Taima, mendengar ma kepada sesuatu, halla,
Hmm, halak kepada kalah. Ya, kalah. Yahudi Khaybar bagi kaum Yahudi Khaybar. Solahu maka membuat perjanjian. Solahu maka membuat perjanjian. Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasul kita? Ala daf'il jizyati, untuk membayar pajak. Wa makathu, dan hidup. Wa makathu, dan hidup fi biladihim, di wilayah mereka. Fi biladihim, di wilayah mereka. Aminina, dengan tentram. Aminina, dengan tentram. Wada'a, dan mengajak, alaihi salatu wassalamu, siapa Rasulullah, Yahuda wadil Qura, kepada kaum Yahudi wadil Qura, kepada kaum Yahudi wadil Qura, ila ta'ati, untuk taat. Fa'abu, lalu mereka enggan atau mereka menolak. Lalu mereka menolak. Wa qatalu, dan memerangi. Wa qatalu, dan memerangi al-muslimina, kepada kaum muslim. Faqatalahumul muslimun, faqatala, lalu berperang. Lalu berperang al-muslimuna, siapa orang-orang muslim. Wa ghanimu, dan merampas. Wa ghanimu, dan merampas minhu, dari mereka, minhum, dari mereka. Katsiran, sangat banyak. Tsumma taraka, kemudian meninggalkan. Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ardo, kepada bumi atau tanah. Al-ardo, kepada tanah. Li ahliha, untuk pemiliknya. Li ahliha, untuk pemiliknya. Yazra'unaha, yang menanam, yang menanamkannya. Yang menanamkannya. Bisyartima, dengan syarat. Yukhrijuna, mengeluarkan. Bisyartima, dengan syarat. Yukhrijuna, mengeluarkan. Mengeluarkan minha, dari tanah tersebut. Wa kadzalika, dan seperti itu. Sona'a, mengambil siapa Rasul, bi ardi Khaybar, dengan tanah Khaybar. Fa aminal muslimuna, lalu aman siapa orang-orang muslim. Fa amina, lalu aman atau menang, ya, al muslimuna, siapa orang-orang muslim. Syarrul Yahudi, dari gangguan orang Yahudi. Dari gangguan orang Yahudi. Waraja'u, dan mereka kembali.
Waraja'u dan mereka kembali ilal Madinati ke Madinah muayyadina dengan kemenangan dhafirina yang gemilang, dengan kemenangan yang gemilang atau yang beruntung. Jadi ini terjadi setelah peperangan Khaybar. Oke. Kalau kalian mengikuti dari awal Khulasah Nurul Yakin atau sejarah Nabi, kalian akan menemukan beberapa peperangan atau banyak peperangan terjadi di masa kepemimpinan Nabi. Salah satu perang yang terjadi adalah perang Khaybar. Perang Khaybar. Dan apakah Islam itu identik dengan peperangan? Ya enggak ya gitu. Kenapa kok di cerita Nabi, di Khulasah Nurul Yakin atau di Sirah Nabawiyah itu sering menceritakan tentang peperangan? Apakah Islam tentang perang gitu? Apakah Islam dakwahnya dengan perang? Tentu enggak gitu. Kalau kalian mengikuti perang-perang yang terjadi di zamannya Nabi atau di masa Rasulullah, itu terjadinya bukan karena agama, tapi karena alasan lain. Ya, untuk melindungi sesuatu lah. Jadi orang-orang Islam yang dipimpin oleh Nabi itu orang-orang yang pasif gitu. Tidak menyerang secara langsung, tapi mereka bertahan. Baru kalau seandainya ada yang melukai orang-orang Islam, baru orang-orang Islam menyerang. Gitu ya. Nah, salah satu perang yang terjadi, mungkin Ustadz Gufron sudah menjelaskan secara gamblang kemarin, yaitu perang Khaybar yang terjadi di tahun ke-7 Hijriyah. Jadi kalau sekarang tahun 14 berapa, nah itu terjadinya 1400 tahun yang lalu. Yaitu perang Khaybar. Perang antara umat-umat Muslim dan orang-orang Yahudi. Mana sudah? Hei, terus jadi mungkin kalau saya ceritakan prolog perangnya ya. Apa sih alasan perang Khaybar terjadi? Awal mulanya, ini behind the scene-nya gitu. Awal mulanya itu ada orang-orang Yahudi, yaitu jadi sebelumnya ya, negara Arab Saudi, ya, itu bukan negara yang republik atau bersatu atau dipimpin oleh presiden, dipimpin oleh raja, enggak. Tapi mereka dipimpin oleh setiap suku dan setiap bani. Kamu akan menemukan ada Bani Quraisy, ada Bani Dhofir, ada Bani ini, Bani itu gitu. Yang mereka punya kedaulatan masing-masing dan punya wilayah masing-masing gitu. Di masa itu. Ya. Dan Rasulullah juga keturunan dari Bani Quraisy. Nah, Bani-Bani ini, suku-suku yang di Arab, Bani-Bani itu yang memimpin Arab Saudi di masa itu. Jadi terpecah belah. Mungkin gambaran gampangnya, kalau kalian tahu negara Jepang, Jepang itu di zaman
Pokoknya sebelum di zaman masih era-eranya masa Edo, itu pemimpinnya kan dipimpin oleh para shogun. Shogun itu kayak bani gitu, yang memimpin satu wilayah di negara Jepang. Mirip-mirip gitulah. Dan itu terus berketurunan. Yang mana shogun ini biasanya dipimpin oleh keluarga samurai. Itu kalau di Jepang. Tapi kalau di Arab itu dipimpin oleh para bani-bani. Nah, di Arab Saudi itu ada wilayah namanya Khoibar. Wilayah Khoibar itu dekat sama Madinah, mungkin jarak berapa kilometer dari Madinah, dan itu merupakan tanah yang subur, banyak tumbuhan, banyak buah-buahan di sana. Oke. Dan Khoibar ketika itu mostly yang memimpin itu adalah orang-orang Yahudi. Dan mana sudah? Tahun kelima. Ya itulah perang Khaybar gitu. Terus Umrotul Qadha, umroh qadha. Lamma ahalla, ketika apa? Lamma ahalla, ketika jatuh Dzulqa'dati minas sabiati, bulan Dzulqa'dah dari tahun yang ketujuh. Kharaja, keluar ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, biman, dengan orang, ma'ahu, yang bersamanya. Biman, dengan orang, ma'ahu, yang bersamanya. Liyaqdu, untuk mengkodok umroh tahum, kepada umroh mereka. Allati mana'uhumul musyrikuna, allati, mana yang mencegahum, kepada mereka, al musyrikuna, siapa orang-orang musyrik. Minha, dari umroh. Fi sulhil Hudaybiyati, di perjanjian Hudaybiyah atau di perdamaian Hudaybiyah. Waqad hamala ma'ahu fi hadhil marrah, waqad hamala, dan membawa, ma'ahu, bersama mereka, fi hadhil marrati, ketika itu, as-silaha, kepada pedang, jadi mereka bawa pedang atau senjata. Khaufan, karena takut, min ghadri Quraisyin, dari pengkhianatan kafir Quraisy. Dari pengkhianatan kafir Quraisy. Walamma wasala, dan ketika sampai, ila marridh dhahrani, ke marridh dhahran, alimat, maka tahu, Quraisyun, siapa kaum Quraisy, maka tahu siapa kaum Quraisy, bikudumihi, dengan datangnya Nabi, fakhofat, lalu takut siapa mereka Quraisy, fa'arsalat, selalu mengutus, lahu, bagi Quraisy, fa'arsalat, selalu mengutus, lahu, bagi Quraisy, subbanan, kepada pemuda-pemuda, minha, dari
Quraisy. Minha dari Quraisy. Walamma wasala, dan ketika sampai qalu, lalu berkata siapa mereka, lahu kepada Nabi, ya Muhammad, ma'urifna bil ghadri saghiran wala kabiran. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ma'urifta, kami ma'urifta, kamu tidak tahu, atau ya tidak tahu, bil ghadri dengan pengkhianatan, saghiran baik yang kecil, wala kabiran dan yang besar. Wa inna, dan kami, lam nuhdis, tidak berbicara, hadasan dengan pembicaraan. Fa akhbara, lalu mengabarkan, hum kepada mereka, ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya, yuridu, ingin, al-umrata, kepada umroh, la qitaluhum, bukan untuk berperang. Jadi Nabi untuk umroh, bukan untuk berperang. Cek ramenya ya. Jadi di masa itu, masa Arab Saudi itu, karena Arab Saudi ada kekuatan besar ketika Nabi belum lahir, yaitu kekuatan Yunani dan Romawi. Kaum-kaum Yunani zaman dulu yang masih mempercayai tentang mitologi, mitos-mitos, dewa-dewa mereka. Kalau kamu mengenal mitologi Yunani biasanya tahu, kayak Zeus lah, Aphrodite, terus siapa lagi? Hermes, terus Poseidon, dan yang lain-lain. Nah, itu kepercayaan di Yunani. Nah, itu merupakan kerajaan besar, yang mana di sana itu mostly secara keagamaan adalah Kristen atau Nasrani. Begitupun Romawi sama juga. Ya sedikit tentang Kristen atau Nasrani kalau dalam agama kita menyebutnya. Kristen itu sebenarnya Tuhannya sama kayak kita. Sama-sama menyembah Allah. Cuman bedanya beda nabi aja. Kalau kita nabinya Nabi Muhammad, sedangkan mereka nabinya Nabi Isa. Mungkin saya pernah menceritakan, kalau Nabi Muhammad itu secara mukjizat itu bukan yang overpower banget gitu. Jadi nabi itu, jadi mukjizat itu kayak power scalingnya gitu, kayak power up-nya untuk para nabi. Jadi Allah, Tuhan, akan menurunkan beberapa manusia yang diberikan kekuatan hebat, yaitu berupa mukjizat. Dan kekuatannya Nabi itu yang bukan OP-OP banget, ya biasa aja. Nabi itu cuma dapat satu, yaitu satu yang sering kamu ngaji itu, Al-Quran. Tidak se-OP Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati gitu. Ya. Mungkin Nabi Isa bisa membuat pasukan orang mati, pasukan zombie gitu ya. Necromancer. Nah, itu Nabi Muhammad cuma dapat Al-Quran. Tapi dari Al-Quran itu berisi suatu informasi
baik dari awal mulanya dunia ini sampai akhir dunia itu. Jadi Al-Quran itu isinya cuma informasi. Dan kalau kamu tahu, informasi itu adalah hal yang paling dicari, paling mahal, paling nah itu informasi. Hmm. Hmm. Dan memang zaman dulu sering terjadi perang. Di zaman itu, perang itu jarang terjadi ketika zaman-zaman Islam itu sudah selesai. Jadi ketika runtuhnya Turki Utsmani atau runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad, itu karena bangsa Mongol dan perpecahan Islam di masa itu. Jadi peradaban Islam selesai ketika itu. Nah, masuklah peradaban Eropa. Peradaban Eropa ini adalah peradaban yang sampai dikenal dengan istilah Dark Age. Tahun ke-8, abad ke-8. Kalau saya jelaskan Kristen itu memang Tuhannya Allah. Nah, di zaman ini, pasca kekalahan Islam, masuk ke masa kegelapan, yaitu di mana para gereja itu memimpin peradaban di dunia di masa itu. Bahkan di Dark Age ini, di abad ke-8 ini, terjadi satu wabah mematikan yang korbannya sangat banyak. Dan ini bahkan lebih parah dari corona kemarin. Namanya wabah Black Death. Nah itu zaman-zaman itu, zaman-zaman gereja menguasai dunia. Orang-orang yang tidak taat ke gereja itu langsung dipenggal, langsung dieksekusi. Ya. Nah baru setelah itu masuklah ke Jadi kalau kamu tahu gereja, jadi kalau kamu nonton film yang vibes-nya itu tahun abad-abad ke-12 di mana para bangsawan itu memimpin gitu. Jadi biasanya ada raja atau kaisar, itu kan ada bangsawan-bangsawan yang memimpin setiap wilayah yang ada di kerajaan itu. Biasanya dengan budaya yang keren lah, dengan dansanya gitu loh. Masa-masa itu. Nah itu setiap kekaisaran atau kerajaan itu pasti memiliki gereja, yang mana gereja itu punya power yang bisa dikatakan sama dengan kerajaan tersebut, sama dengan kekaisaran tersebut. Jadi apa yang dikatakan pastor atau apa yang dikatakan dengan paus di masa itu benar-benar kata-kata yang harus diikuti. Saking parahnya. Kalau ada diikuti ya sudah dipenggal. Ini kamu kalau nonton film biasanya tahu abad-abad itu. Itu lumayan seru ya. Bahkan kalau salah satu teori, katakanlah pertentangan antara teori heliosentris dan geosentris. Teori geosentris itu adalah mengatakan kalau pusat dari universe, alam semesta, itu adalah bumi. Atau biasa dikatakan dengan teori flat earth, bumi datar. Nah, flat earth atau geosentris itu hal yang dipercaya oleh gereja di masa itu. Dan orang-orang yang menentang itu langsung akan dipenggal. Gitu. Barulah datanglah para seniman, para ilmuwan, datanglah baru teori yaitu teori heliosentris yang kita percaya sekarang bahwa pusat dari alam semesta atau universe itu adalah matahari, bukan bumi. Itu sejarahnya. Itu secara sejarah. Nah, baru setelah itu karena gereja ini tidak bisa dilawan, kita tidak bisa mengangkat pedang, kita tidak bisa berperang, tidak bisa menodongkan senjata, barulah para manusia di masa itu, para orang-orang ilmuwan di masa itu, para saintis di zaman itu, mereka berperang menggunakan seni, berperang menggunakan
ilmu, menggunakan pikiran, maka lahirlah para saintis, para seniman di masa itu. Contohnya kayak Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, terus René Descartes, terus Nikola Tesla, dan yang lain-lain. Lahirlah musikal klasik zaman-zamannya Mozart, Beethoven, terus Chopin. Kalau kamu tahu lagu kayak Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Itu secara instrumen, itu karyanya Mozart. Mozart itu lahir di masa Renaissance, zaman dulu. Nah ini sudah bunyi ya. Tidak banyak sebenarnya Renaissance itu lumayan seru. Sudahlah. Baca ya, baca sejarah. Sejarah itu seru. Mau sejarah Islam atau sejarah apapun itu seru pasti. Oke cukup. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.